Oke dulur, setelah perjalanan lebih dari berapa 1 kilo ya? Ada? Nah, setelah berjalan dari berapa kilo tadi dari Kecamatan Sukorame, nah sekarang saya sudah tepat berada di lokasi Sendang Suko, bos. Nah, Sendang Suko itu bagaimana nanti keseruannya, bagaimana informasinya? Mari kita telusuri. Ayo, Ki Ageng Linggajati. Di depan saya ini sudah ada 2 pohon ya, 2 pohon yang berdampingan. Ya, sebelah utara ini orang-orang menyebutnya dengan pohon sambi. Pohon sambi ini. Biasanya pohon sambi ini sebenarnya itu bukan hanya tanaman khusus ya, sebabnya itu tanaman liar sebenarnya pohon sambi itu. Cuma kebetulan di Punden ini ada pohon sambi. Bukan pohon yang istimewa juga sebenarnya. Cuman biasanya setiap punden itu pasti ada diampet 2 pohon. Nah, ternyata ini dibuktikan dengan adanya yang namanya pohon kepuh. Pohon kepuh ini sangat mirip di sebuah candi lor yang ada di Nganjuk itu, ada ditemui pohon kepuh. Pohon kepuh itu filosofinya apa, kawan? Pohon kepuh itu punya arti kekepen kang sepuh, artinya peluklah mereka orang tua, belajarlah kita dari orang yang tua agar kita selalu mendapatkan informasi sejarah tentang bangsa, suatu daerah maupun suatu desa. Baik, di tempat ini ada sisa-sisa sesaji ya, yang dilakukan oleh masyarakat lokal tempat. Biasanya ini dilakukan ketika ketika ada hajat ya, seperti nikahan atau acara-acara yang lain. Nah, tempat-tempat seperti ini atau tempat pepunden ini diberi yang namanya sesaji. Nah, ini bekasnya, kawan. Ini adalah istilahnya merang. Nah, ini melambangkan sebagai simbol dari Mbok Sri, sebagai simbol lambang dari makanan ya, Ki Ageng Linggajati ya. Jadi mengapa kok diberi simbol seperti ini? Jadi wong Jawa itu sebenarnya cok bakal atau seperti ini itu punya arti. Nah, ini namanya merang, ini artinya Mbok Sri, perjuangan Mbok Sri. Ketika dia memperjuangkan pertama kali pertanian. Orang yang pertama kali belajar pertanian di bidang pertanian itu adalah Mbok Sri. Atau orang-orang menyebut Dewi Kemakmuran atau Dewi Sri. Dewi Sri itu juga bukan orang sembarangan, kawan. Memang dia itu salah satu dulu orang yang belajar pertanian pertama kali di Pulau Jawa, yang kemudian mengembangkan sampai sekarang diteruskan, sehingga inilah menjadi awal dari tonggak awal sejarahnya padi itu tidak lepas yang namanya Mbok Sri. Makanya orang Jawa kalau di tempat-tempat keramat mesti tidak lupa yang namanya membawa merang ini, karena sebagai simbol mereka, kesyukuran mereka, kemudian divisualisasikan, diwujudkan dengan adanya merang ini sebagai simbol dari pangan. Oke, memang begini kawan. Jadi tempat ini masih memang belum bisa dikatakan tempat sejarah ya, Ki Ageng Linggajati, karena tidak adanya temuan-temuan atau barang yang bisa kita temukan di sini, baik itu prasasti atau serpihan atau bangunan batu bata kuno, sehingga kita kita hanya mengupas melewat sejarah atau legenda atau cerita rakyat yang diyakini oleh masyarakat dari turun temurun seperti itu. Jadi kawan-kawan, kalau untuk mengungkap suatu sejarah ketika arkeolog maupun sejarah tidak bisa menjelaskan, maka legenda lah yang akan berbicara. Legenda bercerita berdasarkan cerita rakyat yang dipercaya secara turun-temurun, sehingga sampai sekarang ini masih tetap menjadi kepercayaan yang sangat kuat di masyarakat. Tidak jauh dari Sendang, dari pohon wit suko tadi, pohon Ki Ageng Linggajati, pohon kepoh. Nah, di sini sudah ada yang namanya sumur. Setiap punden pasti ada sumur dan sendang. Kenapa? Karena pada zaman dahulu ketika orang membuat alas, bahwasanya mereka itu melakukan kebutuhan untuk mencari kebutuhan sehari seperti minum dan mandi. Nah, maka dilambangkan seperti sumur ini. Sumur ini merupakan melambangkan sebuah tekad kehidupan. Nah, jadi bukan sumur ki jarang mas, yang sumur ngotak itu. Mesti mereka mempunyai membulat ya, Ki Ageng Linggajati. Ini menunjukkan semangat mereka untuk memajukan daerah, untuk membangun desa Sukorame, Kecamatan Sukorame ini sangat kuat,
sehingga kita sekarang bisa merasakan jadi Sukorame itu menjadi wilayah besar ya, bukan hanya desa ataupun dusun, sekarang bahkan menjadi kecamatan Sukorame. Nah, semua itu tidak lepas dari perjuangan para pendahulu-pendahulu kita yang telah memperjuangkan desa Sukorame. Maka kita wajib berterima kasih kepada mereka atau yang sekarang ya, para bapak kepala desa berserta staf-stafnya yang mampu memimpin desa Sukorame ini menjadi lebih baik lagi. Kita doakan mereka moga-moga bisa diberikan kesehatan, kewarasan, sehingga bisa memimpin desa kita ini jauh lebih sejahtera. Amin. Jadi salah satunya kita bertemu dengan bapak warga desa Sukorame. Monggo Pak. Amin. Bisa diperkenalkan monggo Pak. Bapak ini asli yang mriki ya Pak? Asli. Ini adalah salah satu warga yang masih eksis di bidang pertanian. Nyiram apa Pak? Pak. Oh, Bapak. Memang mayoritas di Sukorame ini para warganya bercocok tanam. Untuk yang lainnya Pak, pengusaha nih lho. Jadi kawan-kawan Jagung. niki nggih pengusaha dawet. Ini kawan-kawan kalau pas paing monggo silahkan pengen dawet. Ini beli midah. Dapat corona. Nah kawan-kawan, saya jelaskan lagi, memang sumur ini melambangkan satu elemen kehidupan. Maka setiap ada punden mesti ada sumur dan juga ada sendang, karena itu melambangkan sebagai cikal bakal atau simbol kehidupan di masa sekarang maupun di masa dahulu. Cerita yang mitosnya dulu di sini itu ada kejadian bahwasanya di sini pernah ditemukan sosok mayat. Di sumur ini dulu pernah ditemukan sosok mayat yang sudah meninggal ya, karena suatu itu terjadi insiden ya, orang bunuh diri di tempat ini, Ade. Kemudian atas situasi itu kemudian ditelusuri apa motifnya, ternyata motifnya adalah perselingkuhan antara seorang menantu dengan seorang menantu. Oke kawan, nah ini adalah sendang atau tempat air ya. Sendang ini sudah usianya sudah atau ya sudah puluhan tahun, mungkin udah ratusan tahun, cuma posisinya itu tidak seperti ini. Dulu itu hanya sebuah bentuk segi empat gitu aja ya Mas, kayu seperti semua ya, kayu ya, kayu. Nah dulu kayu, kemudian sekarang sudah direnovasi atau di bawahnya ini ada kayu. Jadi kawan, untuk menjaga agar kelestariannya tidak rusak, amblas atau ambrol, maka di sini itu di bawah sini itu ada kayu jati ya Mas Droman. Ketika kita review di mana tuh, di Ngentak, itu hampir mirip sekali. Itu masih ada, jadi tangkis segi empatnya itu terbuat dari kayu jati. Nah herannya, yang istimewanya itu pada terendang air di Ageng Linggajati ya, itu tidak rusak atau dia gapuk atau sehingga masih bisa kuat mentopang. Jadi tiga nih sudut-sudutnya nggak masalah. Kemudian atas perjuangan dan swadaya masyarakat akhirnya dibongkar seperti ini sehingga kelihatan lebih bagus. Mungkin dari sebelah selatan ini kawan, ini namanya pohon suko ya. Nah pohon suko inilah yang menjadi asal muasal cikal bakal nama dari Sukorame ini, pohon suko. Tapi kalau keterangan dari Mbah Yo, salah satu warga desa Sukorame, kalau sukonya di sini, ramenya di pasar, karena pada sekitar tahun dulu pada penjajahan Belanda di situ pasar itu pernah dibakar oleh Belanda sehingga sangat ramai sekali. Maka darani Sukorame itu perpaduan dua tempat ya, di sini sukonya, terus ramenya di pasar sana. Betul gak? Betul. Nah kemudian dulu menurut cerita sebagian orang ini dulu juga pasar yang ramai katanya. Nah kalau kita melihat sekilas, kalau kawan-kawan bercerita kalau ini dulu pasar, mungkin dulu di sini juga ada suatu pemukiman Ki Ageng mungkin ya, kemungkinan nih, sehingga dulu katanya itu di sini juga pasar yang sangat ramai.
Oke, cukup sekian dulu review kita tentang Sendang Suko yang ada di Koram ini ya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kawan-kawan. Kita menggali sejarah berdasarkan berdasarkan legenda ya. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ingatkan yang belum like, comment, subscribe, monggo silahkan Anda like, comment, subscribe di Drexman LA dan Arek Kenai dan Aryo Sutaman agar Anda selalu mendapatkan informasi tentang alam sekitar. Oke, selalu berkarya untuk kemajuan bangsa. Aryo Sutaman, Drexman LA. Arek ini ay. Mantap. Mantap. So,